Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Husnatul Hasanah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas BI 3A dengan NIM 1053311000723. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendalaman terhadap rukun iman, yang lebih spesifiknya tentang hikmah beriman pada hari akhir. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu hari akhir. Jadi secara umum, pengertian hari akhir atau hari kiamat menurut agama Islam adalah hari hancurnya semua alam semesta ini beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Iman kepada hari akhir adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Baik, selanjutnya itu ada hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan pada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada macam-macam hari akhir. Jadi hari akhir itu terbagi jadi dua, yaitu yang pertama adalah kiamat sugra atau kiamat kecil. Kiamat sugra atau kiamat kecil merupakan peristiwa terjadinya kehidupan sebagian makhluk hidup di dunia ini. Semua termasuk makhluk hidup yang bernyawa di dunia ini akan mengalami kematian. Selain itu ada juga beberapa peristiwa yang menjadi kiamat sugra, itu ada banjir, letusan gunung Merapi, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, gelombang panas, badai, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu ada kiamat kubra atau kiamat besar. Kiamat kubra atau kiamat besar adalah terjadinya kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta atau yang biasanya disebut dengan hari kiamat. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kiamat kubra akan terjadi di seluruh dunia tanpa terkecuali. Kiamat kubra ini memang sebelum terjadi, sehingga tidak seorang pun mengetahui bagaimana peristiwa yang sebenarnya. Selanjutnya ada tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat itu yang pertama adalah munculnya berbagai fitnah yang mencampur adukan yang hak dan yang batil. Yang kedua, munculnya Imam Mahdi, sosok yang memiliki akhlak dan budi pekerti seperti Rasulullah SAW. Yang ketiga, munculnya Dajjal, sosok yang membawa kesesatan dan mengajak manusia berpaling dari agama yang benar. Yang keempat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, golongan orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Yang kelima, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang keenam, terbitnya matahari dari arah barat. Yang ketujuh, munculnya kabut selama 40 hari dan 40 malam. Yang kedelapan, bumi akan terasa gelap akibat asap yang muncul. Dan yang terakhir itu gempa yang berturut-turut. Selanjutnya nama-nama hari akhir. Nama-nama hari akhir itu yang pertama ada Yaumul Qiyamah atau hari kiamat, Yaumul Mahsyar atau hari berkumpul bagi semua manusia, Yaumul Hisab atau hari perhitungan, Yaumul Zilzalah atau hari kegempaan, Yaumul Waqiah atau hari kejatuhan, Yaumul Kaira atau hari keributan, Yaumul Ghasyiyah atau hari pembalasan, Yaumul Haqqa atau hari kepastian, Yaumul Tamah atau hari bencana agung, Yaumul Jaza atau hari pembalasan, Yaumul Walid atau hari ancaman, Yaumul Mizan atau hari pertimbangan, Yaumul Jami atau hari pengumpulan, Yaumul Takhabun atau hari terbukanya segala kecurangan, Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan, Yaumul Din atau hari perhitungan, dan yang terakhir itu ada Yaumul Khulud atau hari yang kekal.
Selanjutnya ada iman kepada hari akhir. Hikmah iman kepada selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama bersikap mawas diri. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, kita tidak boleh berperilaku semena-mena dan mengikuti semua hawa nafsu kita. Mengapa? Karena semua yang kita lakukan di dunia ini akan berakibat kepada kehidupan yang kita alami di akhirat. Inilah yang menyebabkan kita harus bermawas diri. Yang kedua, ada rendah hati dan tidak sombong. Sehebat apapun manusia dan setinggi apapun derajatnya, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia akan hancur dan binasa. Ilmu, kekuasaan, dan harta yang dimiliki manusia, semua itu hanya titipan atau amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu adalah kesadaran untuk taat beribadah. Surga dan neraka adalah tempat tinggal manusia di alam akhirat. Surga sebagai balasan amal baik yang disediakan bagi hambanya yang bertakwa, sedangkan neraka sebagai balasan buruk yang disediakan bagi hambanya yang durhaka. Yang terakhir itu ada bertanggung jawab. Pada hari akhir, manusia akan diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di dunia. Itu artinya kita harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang kita lakukan di dunia, serta mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Besar atau sekecil apapun amal perbuatan kita pasti akan mendapatkan balasannya di akhirat nanti. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf, saya tahu video saya banyak kekurangannya, entah itu pengucapan saya yang berbelit-belit atau banyak salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.